Shalom adik-adik. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ruang Maha Kudus. Kita angkat pujian. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita akan pujiannya dari awal. Into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kau yang baik dalam surga, serang kami ingin beribadah. Berartilah ibadah kami dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita mau mulai nyanyian kita untuk Tuhan Yesus. Lagu pertama kita, Do Re Mi. Kita belajar bareng-bareng ya. Do itulah dosamu, Re relakan hatimu, Mi minta pada Yesus, Fa pahami firman-Nya, So sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Kita nyanyi dari awal ya. Do itulah dosamu, Re relakan hatimu, Mi minta pada Yesus, Fa pahami firman-Nya, So sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do re mi fa sol la si do sol do. Kita masih mau angkat lagu-lagu untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga.
akan masuk ke firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami berdoa kepadamu ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, ingin memohon Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami, untuk pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan yang boleh sertai hati dan pikiran kami Tuhan, Tuhan yang berkati sehingga kami boleh memahami firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Juga boleh kiranya Tuhan yang berkati kakak sekolah minggu, sehingga firman yang disampaikan adalah yang benar menurut kehendak Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik masih tetap dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada minggu hari ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan mengenai Yesus dan perempuan Samaria. Nah, tapi sebelum kita mulai pembacaan firman, aku mau menghimbau adik-adik, mungkin adik-adik bisa membaca terlebih dahulu Alkitab ini ya, terutama adik-adik yang sudah bisa membaca. Karena ayatnya ini panjang sekali, ada sekitar 41 ayat. Nah, mungkin adik-adik yang sudah bisa baca, monggo dibuka Alkitabnya terlebih dahulu. Silahkan ambil waktu pause 5-10 atau 15 menit, adik-adik baca dulu ayatnya sendiri. Nah, kalau sudah selesai, baru kembali lagi ke sini ya. Oke adik-adik, semoga tadi adik-adik sudah selesai membaca dan sudah dapat gambaran mengenai cerita seluruhnya. Kakak Karen akan membacakan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, akan kakak potong-potong, akan dibacakan dari Yohanes 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-26. Kemudian kakak Karen akan lanjutkan dari ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-38. Adik-adik yang tadi sudah membaca, yuk kita tetap simak ya, jangan kemudian rebahan. Oke, pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian bunyinya. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi.
Nenek moyang kami telah menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Oke, adik-adik, kita lanjutkan lagi ya. Kita baca di ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur ya dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, kita lihat sekarang ya adik-adik komik Alkitabnya. Judulnya Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berjalan melewati kota Samaria. Nah, waktu itu murid-muridnya lagi pergi untuk membeli makanan dan kebetulan di situ ada sumur yang bernama Sumur Yakub. Sekitar jam 12, Tuhan Yesus sedang beristirahat duduk di pinggir sumur dan tak lama kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air dari sumur. Tuhan Yesus memberitahu jika minum air dari sumur Yakub ini nantinya akan haus lagi. Sedangkan Tuhan Yesus, Dia punya air hidup yang jika diminum tidak akan haus lagi. Lalu perempuan Samaria itu meminta air hidup itu. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa air hidup artinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga tahu bahwa perempuan Samaria ini punya 5 orang suami. Dan karena ia kaget, maka ia percaya karena benar ya ternyata perempuan ini memang suaminya ada 5. Maka ia percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian perempuan Samaria ini pergi memberitahu kepada orang-orang kalau Mesias sudah datang. Akhirnya orang-orang ini dan ini jadi datang ya kan kepada Yesus. Nah akhirnya Tuhan Yesus juga lagi makan kan, ditanya sama murid-muridnya, "Tuhan mau makan gak?" Tapi Tuhan Yesus kemudian menjelaskan tentang makanannya, bahwa buat Tuhan Yesus yang disebut makanan adalah melakukan perintah Allah. Nah dari sharing itu orang-orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia benar adalah juru selamat yang akan menyelamatkan dunia. Adik-adik, ini cerita yang luar biasa panjang, terus luar biasa. Kalau menurut kakak Karen ini agak berat ya, agak sulit adik-adik mengerti. Tapi untuk mudahnya gini adik-adik, ada 3 poin yang kakak Karen mau sampaikan. Yang pertama, kita lihat dulu deh latar belakangnya. Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi dan perempuan ini adalah orang Samaria. Tadi sempat disebutin ya, kalau Kak Karen gak salah di ayat 9, bahwa waktu itu orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya sudah percaya kepada Tuhan, menganggap bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang berdoanya di gunung, orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Jadi mereka merasa ibaratnya tuh kasarnya ya,
orang-orang Samaria ini tuh kotor. Jadi kalau mereka main sama orang-orang yang kotor, nanti ikutan kotor. Misalnya kayak adik-adik ya, misalnya ada teman adik-adik nih, adik-adik baru selesai mandi, terus ada teman adik-adik yang main hujan-hujanan, terus main lumpur gitu. Nah kalau adik-adik main sama dia, takutnya adik-adik ikut lumpuran juga gitu kan. Nah orang-orang Yahudi waktu itu persepsinya kayak gitu. Mereka itu adalah orang-orang yang habis mandi, dan orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang jorok mainnya di lumpur gitu, blepetan gitu. Jadi kalau mereka main, nanti ikutan blepetan juga, jorok gitu. Nah tapi ada satu hal yang menarik adik-adik. Pertama, Tuhan Yesus yang seorang Yahudi itu tidak segan-segan untuk memulai pembicaraan dengan orang yang dalam tanda kutip tadi ya, dia itu kotor gitu. Bahkan dia minta minum kepada perempuan itu. Perempuan itu bingung. Bukannya kita ini menurut mereka itu kotor ya? Kok bisa-bisanya ada orang yang minta minum ke saya gitu kan? Itu yang pertama adik-adik. Tuhan Yesus itu gak pernah yang namanya melihat latar belakang seseorang, apakah orang itu Samaria ataukah orang itu Yahudi dan segala macam ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang dalam konteks ini Tuhan Yesus tuh hausnya haus beneran ya, seperti manusia, seperti kita gitu. Misalnya kalau habis olahraga tuh aus, apalagi adik-adik bayangin ini jam 12 siang terik, terus habis khotbah, wah itu strak adik-adik ya, kayak wah haus banget gitu, kayaknya udah puasa itu seharian, pasti haus sekali. Terus Tuhan Yesus dalam pembicaraan dengan perempuan itu dia bilang, kita tuh ya kalau cuma minum air putih biasa itu, kita itu gak akan bener-bener hilang loh hausnya, nanti kamu akan haus lagi gitu kan. Terus tapi Tuhan Yesus bilang, tapi ada loh caranya supaya kamu itu gak kehausan lagi. Nah perempuan itu bertanya, gimana caranya? Ya dengan air hidup gitu. Air hidup artinya adalah kita harus percaya kepada Tuhan, bukan kepada yang tadi ya yang kakak Karen bilang, orang-orang Samaria tuh masih ya doanya masih di gunung-gunung lah sama dewa-dewa gitu. Tuhan Yesus bilang bahwa kalau kamu mau tidak haus, ya kan jiwanya itu nggak haus, kamu harus menyembah Tuhan yang benar dan percaya dalam roh kayak gitu. Itu yang poin kedua. Terus yang poin ketiga, ya kan akhirnya Tuhan Yesus tahu lah, membuktikan kepada perempuan ini kalau Tuhan Yesus benar Mesias dengan Tuhan Yesus tahu hal yang gak pernah diceritain perempuan itu kepada siapa-siapa. Kalau dia itu punya suaminya 5 adik-adik, banyak banget gitu kan, udah berdosa banget kan. Ya itulah tadi kan orang-orang yang gak percaya Tuhan, jadi ya berdosa, suaminya bisa ada 5. Perempuan ini kaget, orang dia gak pernah bilang ke siapa-siapa suaminya 5, kok Tuhan Yesus tahu. Nah, hal ini menyebabkan perempuan ini menjadi, kalau Kak Karen bilang, penasaran gitu kan. Dan tapi dari penasaran ini dia jadi percaya kepada Yesus. Nah, terus dia menyebarkan hal ini bahwa Mesias itu, jadi perempuan ini tuh kayak udah pernah dengar adik-adik bahwa bakalan ada Mesias, sebutannya Kristus yang akan datang. Nah, pas dibilang rahasia terdalamnya ini sama Yesus, aha, ini dia Mesias yang akan datang itu, Kristus yang akan datang itu. Maka dia ngajak orang-orang banyak kan. Nah, dalam khotbah, dalam sharingnya kepada orang-orang banyak, Tuhan Yesus itu ditawarin makanan kan ya. Terus sama murid-muridnya yang akhirnya datang kan. Tadi Tuhan Yesus ditinggal sendiri karena murid-muridnya lagi cari makanan kan. Pas balik mau dibawain makanannya, Tuhan Yesus bilang, makananku itu tuh bukan cuman si roti itu. Makananku itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Dia bilang, dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah yang akan dikerjakan oleh, itulah yang menjadi makanan. Makanan tuh, sehari tuh adik-adik makan berapa kali sih? 3 kali ya. Makanan itu sesuatu yang menjadi kebutuhan mendasar dan yang adik-adik harus lakukan setiap hari, harus siapkan setiap hari. Nah sama,
bahwa Tuhan Yesus bilang bahwa yang jadi makanan dia adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan kehendaknya tersebut, adik-adik. Nah, kakak Kiran mungkin gak bisa membuat ini lebih sederhana daripada itu. Tapi ada 3 hal tadi yang mungkin Tuhan Yesus mau ajarkan ke kita. Yang Tuhan Yesus mau ajarkan, maksud kakak Kiran. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu membuat batas-batas sekat-sekat. Oh, dia berbeda dengan saya. Cara dia berdoa dan saya berdoa itu beda. Jadi saya gak mau temenan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang paling nyata bahwa Tuhan Yesus gak segan-segan bahkan minum dan ngobrol bareng orang yang berbeda. Itu yang pertama, adik-adik. Jangan takut perbedaan ya. Terus yang kedua, kita itu sebagai anak-anak yang diselamatkan, kita tetap harus percaya kepada Yesus. Dan yang terakhir, mari kita melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia adik-adik pembacaan firman kita pada hari ini. Mungkin kita baca ya ayat hafalan minggu ini. Kita baca sama-sama dari Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita udah dengar firman Tuhan kita hari ini. Kita mau meresponinya dengan angkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita lipat tangan, pejamkan mata, bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha penyayang, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu di sini Tuhan, di rumah kami masing-masing sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan, dari awal pagi tadi hingga pada siang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, ibadah kami sudah selesai ya Tuhan, kami akan kembali kegiatan kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Boleh kiranya Tuhan yang berkati kegiatan kami Tuhan pada hari ini Tuhan, dan untuk 1 minggu ke depan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mohon ampun Tuhan kalau misalnya selama ibadah tadi mungkin ada hal yang kurang berkenan yang kami lakukan Tuhan, yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas semuanya itu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyi Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan lagi. Jaga kesehatan terus ya.